Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Nama saya Subroto Untario. Saya akan memberikan renungan singkat yang bertemakan Cintailah anak-anakmu. Saudara, di dalam pelayanan untuk anak-anak yang bermasalah, saya menemukan beberapa penyebabnya, saudara. Yang pertama yaitu orang tua yang kurang perhatian di dalam pertumbuhan perkembangan anak-anaknya, mungkin terlalu sibuk untuk mencari uang. Yang kedua, orang tua kurang paham bagaimana caranya untuk mendidik anak-anak milenial ini. Yang ketiga, saudara, orang tua kurang sigap sehingga sering datang di tempat saya itu sudah terlambat, saudara. Dan yang keempat, saya perhatikan banyak anak-anak yang bermasalah karena keluarga orang tuanya broken home. Dan yang kelima, memang anak itu sendiri yang mempunyai karakter, sifat yang tidak baik, yang perlu butuh kesabaran untuk membinanya. Baik saudara, apa yang firman Tuhan akan bicarakan tentang hal yang demikian ini? Di dalam Efesus 6 ayat 4 itu berkata demikian, saudara. Dan kamu bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka sesuai dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Saudaraku yang terkasih, saya tertarik dengan kata jangan membangkitkan amarah. Sebab betul saya perhatikan baik-baik. Orang tua bagaimana terhadap anak-anaknya, ucapannya sering kasar, saudaraku. Sering kata kotor yang dikeluarkan, bahkan kata kutuk-kutuk yang dikeluarkan. Sering menghina, saudaraku. Sering mengusir, sering mempermalukan, sering menghakimi. Inilah yang akan membangkitkan sakit hati anak-anaknya. Sampai besar pun sudah jadi dokter pun sakit, saudaraku. Ini perlu diperhatikan pada orang tua. Dan saya lihat tindakan-tindakan yang sering terjadi, memukul, mengusir, menghina, tidak beri kesempatan untuk berargumentasi. Otoriter, dia selalu berkata sudah diam, jangan banyak bicara. Keluarkan kata-kata yang kotor sekali, saudaraku. Nah, yang paling menyakitkan anak-anak itu bicara dengan saya demikian. Saya salah, Pak Broto, tetapi ternyata nasihat papa saya dan teladannya tidak sama. Oleh karena itu, bapak-bapak, mari kita sungguh-sungguh perhatikan agar supaya anak-anak kita di masa akan datang itu mempunyai satu hidup yang cerah, saudaraku. Di dalam hal ini, apa yang perlu kita wariskan kepada anak-anak kita? Di dalam Amsal 13 ayat 22, firman Tuhan berkata demikian, orang yang baik itu akan mewariskan kepada anak-anak cucunya. Mewariskan yang baik, saudaraku. Oleh karena itu, apa warisannya? Nomor satu adalah iman. Warisan iman ini penting. Ibrani 10 ayat 38 itu berkata demikian, saudara. Orang benar itu hidup karena iman. Kebenaran itu Tuhan Yesus sendiri, sebab Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara, tanamkan anak-anak itu mencintai Tuhan Yesus dan percaya dan taat melakukannya. Maka dia mempunyai masa depan yang cerah. Yang kedua, saudara, teladan. Di dalam Filipi 3 ayat 17, Santo Paulus itu mengatakan jelas demikian. Ikutilah teladan hidupku. Saudara, saya tertarik dari kata-kata ini. Saya datang ke Siprus, saudara, dan saya mengikuti napak tilas dari Santo Paulus. Ternyata Santo Paulus itu punya sikap karakter adalah jelas, saudara, yaitu kejujurannya. Dia disiplin, dia tegas, dia setia, dia pantang menyerah, saudaraku. Dia bertanggung jawab atas semua pekerjaannya. Dan yang penting pantang menyerah itu saya lihat, saudara, pada waktu gereja yang dia bangun dihancurkan, masih dihancurkan, saudara. Tapi dia sudah bangun lagi gereja sebelahnya. Kemudian pada waktu saya lihat kapalnya
karam, di mana tempatnya itu luar biasa susahnya, saudara, tetapi dia tidak pernah putus asa. Saudara, mari tanamkanlah karakter-karakter yang baik ini ke dalam hati dan perilaku anak-anakmu ini, agar supaya dia mempunyai masa depan yang cerah, saudara. Yang ketiga, warisan apa yang harus kita berikan? Yaitu warisan harta. Saudaraku, harta itu ada dua, harta material dan imaterial. Harta material, tolong saudara, dia siapkan uang, siapkan kekayaan, siapkan usaha. Saudara, mari saat ini bapak-bapak, kita kerja yang baik, kita simpan uang yang jujur, dan kemudian ada warisan yang diberikan kepada anak-anak kita. Tetapi saudara, jangan diwariskan utang. Ini yang saya lihat sedih sekali, anak-anak itu walaupun dia sudah besar, sudah mempunyai usaha, tapi harus tetap membayar hutang orang tuanya. Yang imaterial, harta imaterial, berikan dia kepandaian, keterampilan, pengetahuan. Saudara, jangan pernah putus asa dia disekolahkan. Jangan putus asa dia ditinggikan ilmunya, teknologinya. Saudara, hari ini penting, yang paling penting saat ini yaitu warisi nama baik dari orang tua. Saya melihat di dalam bisnis, saudara, kalau nama baik orang tua itu, sungguh-sungguh anak-anaknya itu bisa lebih lancar di dalam, bisa lebih dipercaya di dalam bisnis ini. Saudaraku yang terkasih, saya percaya saudara, Anda bisa mendengarkan renungan singkat saya ini, dan mari saya ajak bersama-sama bapak-bapak untuk membangun anak-anak kita, mempersiapkan agar supaya di masa akan datang anak-anak kita ini bisa berguna bagi masyarakat, bagi gereja, bagi negara ini, bagi keluarga, bahkan untuk masa depan dirinya sendiri. Saya percaya Tuhan memberkati Anda sekalian. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas semuanya yang telah Kau sampaikan kepada kita semua melalui hamba-Mu. Berkati anak-anak-Mu, bimbinglah anak-anaknya mereka agar supaya berguna bagi Engkau, bagi gereja, bagi keluarga, dan bagi masa depan anak-anak-Mu sendiri. Tuhan, kuserahkan anak-anak mereka ke dalam tangan-Mu yang ajaib. Amin.